Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai Microsoft Office Excel. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah format cell. Untuk format cell ada beberapa langkah yang harus kalian kerjakan, yang harus kalian lakukan. Perhatikan video berikut ini. KD yang akan kita pelajari yaitu KD 3.4, menerapkan logika dan operasi perhubungan data. Kemudian materi keterampilannya berkaitan dengan mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka. Tujuan pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai format cell ya. Format cell yaitu format penomoran pada Microsoft Office Excel. Jenis format cell yang akan kita pelajari dalam Microsoft Office Excel itu adalah ada general, ada number, ada currency, ada accounting, date, time, percent, fractions, scientific, text, special, sama custom. Kenapa kita mempelajari format cell ini? Karena pada dasarnya setiap sel itu kita mempunyai karakter tersendiri. Misalnya seperti format sel pada general ya, kita akan deskripsikan satu-satu di sini. Untuk general, format sel ini merupakan format yang standar pada setiap sel. Jadi ketika kalian mengetik di dalamnya angka misalnya, secara otomatis misalnya angka 1/2, otomatis dia akan mengetikkan seperti format tanggal. Nah, itu untuk general. Untuk number, nah di sini berkaitan dengan number itu angka ya, untuk format cell yang berkaitan dengan angka. Kemudian currency itu format cell berkaitan dengan mata uang. Nah, secara otomatis nanti defaultnya adalah mata uang dolar. Kemudian accounting itu hampir sama, cuman peletakannya nanti lebih rapi daripada currency. Untuk sel berikutnya short date. Nah, di sini berkaitan dengan penanggalan ya, pengetikan tanggal. Secara default di sini disusun bulan, hari, tahun. Nah, nanti kita akan menyusunnya menyesuaikan ya, kita akan memilih yang custom. Long date, nah itu berkaitan dengan format tanggal juga. Time yang terakhir berkaitan dengan mengetikkan waktu. Nah, nanti formatnya akan seperti ini, 12.45. Persen, nah ini ketika kita akan menggunakan format cell itu berkaitan dengan persen. Fraction itu pecahan, scientific itu notasi ilmiah ya, seperti ini, ada plus 03. Tag, nah untuk tag itu nanti bisa rata kiri, rata kanan, rata tengah. Kemudian format yang lain itu kita akan more number format atau nanti custom. Demikian tadi berkaitan dengan format cell ya. Nanti kita akan melanjutkan dengan prakteknya. Saya akhiri sampai di sini. Nanti kita akan lebih jelaskan di prakteknya. Kali ini kita akan belajar praktek mengenai format cell ya. Untuk format cell, untuk bisa mengeluarkan format cell, kalian bisa klik kanan kemudian format cell. Nah, ini untuk mengeluarkan format cell terlebih dahulu ya. Sebelumnya, ketika kalian akan mengatur sebuah data dalam Microsoft Office Excel, langkah yang kalian lakukan pertama, kalian akan membuat sebuah tabel ya toh? Membuat tabel. Kita akan mencontohkan tabel berkaitan dengan penggunaan salah satu ada beberapa format cell yang akan kita pelajari kali ini. Misalnya di sini kita akan mempelajari berkaitan dengan general, number, text, kemudian berkaitan dengan currency sama accounting. Nanti kita akan ketahui bedanya. Misalnya kita akan ketik di sini berkaitan dengan general. Kita akan praktekkan di sini bagaimana pengelolaan sebuah sel dengan menggunakan format general. Nah,
Misalnya di sini kita akan klik kanan format cell. Nah, klik general. Ini adalah secara default semua sel yang ada di Microsoft Office Excel itu terformat dengan general. Kemudian kita klik OK. Misalnya hanya satu sel, berarti kita hanya klik satu. Akan tetapi ketika kamu akan membuat semua sel yang ada di kolom B ini general, maka kalian blok terlebih dahulu baru klik kanan format cell, kemudian general, klik OK. Atau tidak usah sama sekali juga bisa, karena secara default semua sel sudah general. Misalnya kita akan mengisinya dengan huruf A, atau misalnya ini huruf A. Kemudian kalau di bawah kalian mengisinya dengan angka 1 sampai 2, kita lihat perbedaannya. Nah, ketika huruf general hanya A saja, akan tetapi ketika kita ngetik 1 sampai 2, dia sudah akan memformatnya seperti format tanggal. Misalnya kita 1.22, kita lihat dia akan secara otomatis membuat format time. Jelas ya di sini. Misalnya kita akan mengetik angka 100, kita lihat dia akan memformat angka. Nah, jadi general di sini diartikan dia akan secara default mengartikan apa yang kita ketik di dalam sel tersebut. Kemudian kalau di sini kita ketik untuk mempraktekkan bagaimana tag ya, tag format teks. Untuk format tag, otomatis kalau kita sudah menentukan format tag, di situ akan berisi dengan tag, tapi tidak menutup kemungkinan semua bisa kita isikan di dalamnya. Misalnya kita mengisi angka 1. Nah, di sini kita format tag ya, klik kanan, format cell, kemudian kita tik tag. Oke. Lihat, posisi ketika tag sama number akan berbeda. Kemudian kita isi di sini 1. Akan tetapi kita belum menggunakan format tag ya. Coba kita jumlahkan. Misalnya kita akan menggunakan auto sum di sini. Nah, auto sum di sini. Di sini juga bisa. Kan tetapi ketika kita tadi format tag, dia berada di sebelah kiri, dia di sebelah kanan. Kan tetapi ketika kita akan mengisi Wati misalnya, dia juga akan bisa karena dia tag. Kemudian kalau format tag ini sekali lagi, kalau kita sudah memformat tag, dia akan berapapun bisa di dalamnya ya. Angka berapapun akan bisa di dalamnya, tidak akan berubah menjadi, misalnya ya, kita ketik di sini. Ini tag bisa, tapi kalau di sini, kalau yang kita format number tadi, format default tadi, kita lihat di sini. Nah, dia akan memformat apa? Nah, simbolnya akan berbeda. Itu ketika kita tidak memformat tag ya. Kemudian kita klik di sampingnya, kita akan mencoba currency. Currency tadi sudah kita ya, currency kemarin berkaitan dengan format mata uang ya. Kita blok, klik kanan, format cell, kemudian kita pilih yang currency. Lihat, secara otomatis simbol di sini nanti sebenarnya dolar, akan tetapi di sini muncul Rp karena komputer saya sudah kita setting untuk simbol currency-nya adalah rupiah di Indonesia ya. Klik di sini. Ketika saya ketik angka 100, otomatis dia akan memunculkan Rp. Beda dengan accounting. Misalnya kita akan menggunakan format accounting ya. Bedanya dengan accounting, ketika kita mau format accounting, klik kanan format cell, kemudian accounting, klik OK. Misalnya kita ketik angka 100. Perbedaannya adalah peletakan simbol Rp akan lebih rapi yang accounting dibandingkan dengan yang currency. Nah, jadi general tag currency accounting sudah ada number. Nah, untuk number di sini kita klik pilih format number. Ini yang kita praktekkan adalah beberapa format cell yang sering kita pakai. Nah, number. Misalnya kita untuk penomoran, pengetikan nomor atau angka, kita menggunakan tanda separator, maka kita klik use separator, klik OK. Misalnya saya ketik di sini 100.000. Nah,
otomatis dia akan ada titiknya. Jadi tadi menggunakan apa? Klik kanan, format cell, separator kita pakai. Kalau tidak kita pakai separator, kita hilangkan coba, maka dia tidak akan jeda. Nah, separator bisa kita keluarkan lewat klik kanan atau lewat number. Klik di sini. Nah, lihat perbedaannya. Kalau ada tanda pagar tadi berarti kolom tidak muat, misalnya kayak gini, maka akan muncul simbol pagar-pagar. Itu mengartikan bahwa sel yang kita tempati angka atau huruf tidak muat dengan jumlah karakter yang ada di dalamnya. Maka kita lebarkan untuk kolomnya, atau bisa double klik. Sampai di sini saya rasa untuk format sel yang sering kita pakai adalah ini. Harapan saya kalian bisa memahaminya, kalian bisa putar ulang-ulang untuk bisa memahami materi ini. Demikian tadi materi tentang format sel. Semoga kalian bisa memahaminya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.